lagi kita di ibadah online hari ini. Akhirnya kita ibadah online lagi ya. Tapi kakak udah kangen banget pengen denger suara kalian. Nah, ngomong-ngomong mendengar, kalian tahu nggak ini suara apa? Ya, ini suara bebek. Kalau ini? Ya, itu suara burung. Kalau yang ini biasanya ada sensasi dingin nih. Ya, itu suara angin. Nah, tapi adik-adik tahu nggak suara Tuhan kayak apa? Nah, hari ini firman-Nya tentang satu nabi yang bisa mendengar suara Tuhan. Nggak cuma bisa mendengar, tapi dia juga taat dan melakukannya. Nah, kira-kira tahu siapa? Clue-nya kurang ya. Nanti kakak kasih tahu deh. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami mau duduk diam mendengarkan ibadah hari ini. Biarlah Engkau yang buka telinga kami, hati kami, supaya kami mengerti firman yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Nabi itu pernah melawan Nabi yang menyembah berhala sebanyak 450 orang nabi. Nah, ada yang tahu itu nabi siapa? Huruf depannya E. Ya, yuk kita lihat yuk ceritanya kayak apa. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal. Isabel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal, kata Elia. Perintahkan semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Tetapi, kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia. Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar." Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil tertawa Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa.
Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah!" Hai teman-teman. Hai, bagaimana tadi setelah menonton video Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal? Wow, keren ya. Itu kenapa coba bisa begitu Nabi Elia bisa menang melawan para Nabi Baal? Karena Nabi Elia taat mendengarkan perintah Tuhan. Nah, makanya Nabi Elia bisa memperlihatkan kuasa Tuhan. Dia berani melawan begitu banyak Nabi Baal. Bahkan tantangannya kan luar biasa. Mendatangkan api, membakar korban bakaran. Sedangkan para Nabi Baal tidak mampu melakukannya. Itu karena Nabi Elia sekali lagi mau taat akan perintah Tuhan. Nah, untuk itu teman-teman, kita harus selalu belajar untuk taat mendengarkan perintah Tuhan. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus banyak belajar untuk membaca firman Tuhan. Karena kita taunya dari firman Tuhan yang kita baca. Kemudian apalagi? Ya kita juga harus belajar taat mendengarkan perintah orang tua kita. Juga guru-guru di sekolah kita. Oke? Setuju dong ya? Untuk itu yuk kita sama-sama mau belajar untuk taat mendengarkan perintah Tuhan, perintah orang tua, dan perintah guru-guru di sekolah. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi. Bagus tuh bolpennya. Ambil bolpenku. Bolpennya buat gue. Soalnya lucu. Tapi kan aku lagi pakai. Gimana lu nulis? Itu urusan lo. Duh, jahat banget sih. Tapi ya udah deh, pakai bolpen lain aja. Ayo jangan diem aja, balas dong. Kalau perlu marahin, maki-maki, supaya dia tahu kalau dia salah. Jangan. Firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, gak usah dibalas. Tapi kalau nggak dibalas, nanti dia nggak ngerti. Pasti dia ulangi lagi. Udah, sabar aja, nurut sama Tuhan. Nanti biar Tuhan yang balas. Harus dengerin mana ya? Iya sih, aku nggak boleh balas. Aku kan muridnya Tuhan Yesus. Aku harus doain dia deh. Tuhan Yesus, berkati temanku supaya dia sadar kalau perbuatannya salah dan berikan aku hati yang mau mengampuni dia. Amin. Hani, kemarin sorry ya, aku tahu aku salah. Nih, pulpennya aku balikin. Sama ini, aku minta maaf ya. Iya, aku udah maafin kamu kok. Ya udah, besok jangan gitu lagi ya. Nah, jadi kita harus mendengar suara Tuhan dan taat ya. Nah, gimana sih caranya supaya bisa mendengar suara Tuhan? Ya, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, baca firman setiap hari, dan kita sering menyanyi menyembah Tuhan. Nah, masih ingat cara berdoa yang benar? Ya harus ada dua arah. Kita berbicara dan kita dengar Tuhan berbicara kepada kita. Kalau hari ini belum bisa dengar, jangan sedih. Kita coba lagi besoknya. Pokoknya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti Tuhan akan kita temui. Nah kalau gitu sekarang kita sama-sama nyanyi yuk. Tuhan jawab setia.
Hai teman-teman, ayo kita melakukan hafalan ayat hafalan kita ya. Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Aku ulang ya. Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, kita udah memuji Tuhan, udah dengar firman, udah nonton film. Nah, sekarang waktunya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau untuk belajar mendengar suara-Mu, untuk taat, dan juga kami mau untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari Engkau setiap hari ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau yang berkati kami setiap hari di waktu berdoa kami, waktu saat teduh kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau dan kami yakin kami bisa menemukan Engkau di sana. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah Zoom jam 8.30. Jangan telat ya. Nanti linknya akan dibagikan oleh kakak pembina masing-masing. Dadah.